Sementara itu di sisi lain, pakar telematika Roy Suryo dan kawan-kawan mendapat dukungan dari sejumlah aktivis atas pelaporan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Deklarasi dukungan dilakukan di Gedung Juang 45 Jakarta Pusat Rabu pagi. Mereka mendukung pengusutan ijazah Presiden ke-7 tersebut. Dalam kesempatan itu, Roy Suryo menyebut kedatangan Jokowi ke Polda Metro Jaya untuk melapor sebagai kemajuan. Roy juga menilai Jokowi juga seharusnya bisa memenuhi panggilan untuk laporan yang lain. Jadi kalau dia sekarang yang saya lihat tadi datang ke Polda Metro Jaya dengan kuasa hukumnya, itu menurut saya ada satu kemajuan. Kemajuan untuk pelaporan kita yang dilakukan oleh dari Dr. Taufik dari Solo dan juga oleh TPUA yang di Dumas di Bareskrim. Jadi artinya kita mendukung itu segera diproses ya gitu. Dan kalau dia sudah berani datang lapor, dia juga harus berani datang untuk nanti di BAP terhadap pelaporan yang lain. Sementara itu, mediasi gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi mulai digelar di Pengadilan Negeri Surakarta. Mediasi antara penggugat maupun tergugat digelar secara tertutup, dipimpin oleh mediator dari Guru Besar Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Karena ini bukti fakta ilmiah dan tadi saya mengatakan kalau di dalam mediasi sekali dua kali tidak ada berarti dia tidak punya etikat baik. Itu yang pertama. Yang kedua berarti apa yang menjadi dahaga masyarakat, apa yang menjadi keinginan masyarakat, apa yang menjadi keheranan masyarakat belum terjawab. Ya, karena itu harus dibuktikan oleh yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga ini yang paling simpel. Siapapun kalau dia pernah berkuliah di UGM, entah dia selesai atau tidak, apalagi kalau dia memiliki ijazah, saya mengatakan dia akan bangga. Nah, tentu saja tidak demikian dan saya pasti akan memberikan suatu alasan-alasan sepanjang beliau dalam hal proses mediasi telah memberikan kuasa secara sah kepada seorang yang memang diberi kuasa, ya tentu saja tidak bisa dikualifikasi pihak prinsipal sebagai pihak yang beretika tidak baik kan begitu. Lebih lengkap soal laporan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, kita bergabung bersama dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Andika Ahadiat di Polda Metro Jaya. Renata, apa saja kemudian jadi poin-poin penting yang disampaikan atau yang masuk dalam laporan Jokowi tadi? Ya, tadi secara tegas disampaikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bahwa mengapa kemudian masalah ini ia bawa atau laporan dilayangkan ke Polda Metro Jaya agar polemik atau masalah ini bisa diselesaikan dengan gamblang ataupun terang benderang ya. Nah, kalau yang kita lihat dari keterangan setelah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini selesai diperiksa dalam pemeriksaan tahap 1, ada beberapa hal, Medop dan juga saudara, yang bisa saya sampaikan. Ini tentu dari laporan ini kita bisa lihat bahwa pasal yang digunakan ini adalah pasal pencemaran nama baik, yaitu pasal 310 dan 311 KUHP dengan pasal pemberat dari Undang-Undang ITE, yakni pasal 27A, pasal 32 dan pasal 35. Selain itu juga disampaikan oleh tim kuasa hukum dalam hal ini Yakub Hasibuan bahwa ada sebanyak 5 orang terlapor, diantaranya ada RS, ES, kemudian RS lagi, T dan K. Jadi ada 5 orang terlapor di sini. Nah, kemudian setelah pemeriksaan juga tadi wartawan sempat menanyakan kepada Joko Widodo apa yang kemudian digali oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Ada 35 pertanyaan tadi disampaikan oleh Joko Widodo, namun dia tidak mendetailkan apa-apa saja yang kemudian digali. Tapi itu tadi juga sudah dilengkapi oleh tim kuasa hukum bahwa beberapa pertanyaan ini terkait dengan sejarah-sejarah Joko Widodo pada saat ia berkuliah di Universitas Gadjah Mada, kemudian juga peristiwa-peristiwa yang kemudian berkaitan dengan dugaan tindak pidana, dalam hal ini adalah berkaitan dengan kasus tudingan ijazah palsu. Nah, kemudian juga tadi disampaikan bahwa ada sebanyak 24 objek barang bukti, diantaranya juga ada beberapa video begitu, kemudian dan dalam pemeriksaan ini juga turut dilampirkan begitu ya ijazah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, mulai itu dari saat dia SD, SMP, SMA, bahkan ijazah kuliah juga ini turut disertakan dalam pelaporan ini.
Kemudian kalau yang bisa kita sampaikan juga Medok dan juga saudara, memang kami masih menunggu keterangan dari penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya terkait dengan apa yang kemudian atau apa tindak lanjut yang akan dilakukan oleh polisi. Sementara ini pemeriksaan tahap 1 terhadap Joko Widodo sudah dilakukan. Apabila masih diperlukan pendalaman lebih lanjut, polisi masih bisa memanggil kembali Joko Widodo untuk melengkapi hal itu. Namun apabila polisi sudah merasa ini sudah lengkap begitu, kemungkinan besar polisi bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya dengan memanggilkan para terlapor tadi yang saya sampaikan, ada 5 orang, yakni RS, ES, RS, T, dan K. Jadi masih kita lihat apakah nanti dari pihak kepolisian akan langsung lanjut ke langkah selanjutnya begitu, karena kalau yang tadi kita lihat ya, tadi sekitar pukul 10 Joko Widodo dan tim kuasa hukumnya sudah selesai melaporkan di SPKT, kemudian langsung lanjut ke gedung di Treskrimum untuk melanjutkan pemeriksaan. Jadi kita masih lihat apakah ini durasinya akan secepat tadi atau masih akan ada langkah-langkah sebelum kemudian memanggil terlapor. Kembali kepada Anda, Medok. Terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Andika Hadiat langsung dari Polda Metro Jaya.